Selamat sore teman-teman semua. Aku lihat-lihat muka-mukanya udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Jam-jam pulang sekolah banget nih ya, jam 5 sore nih. Nah, sebelum kita habis ini pulang, aku pengen cerita sedikit nih ke teman-teman tentang experience-ku menemukan ambisi dengan lebih sadar dan lebih tenang. Teman-teman di sini ada yang pakai LinkedIn nggak? Boleh angkat tangan nggak teman-teman yang pakai LinkedIn? LinkedIn, oke, aku melihat sobat-sobat LinkedIn-ku. Oke, boleh diturunkan lagi. Aku juga pakai LinkedIn dan aku yakin teman-teman semua di sini juga pakai Instagram. Dan teman-teman pernah nggak sih waktu lagi scroll Instagram sama LinkedIn, kita tuh lihat teman kita keterima beasiswa S2 ke Eropa, atau teman kita lagi liburan jalan-jalan ke Jepang, atau ada teman kita yang dapat kerja di multinational company. Gimana sih perasaan teman-teman kalau lihat hal seperti itu? Karena kayak aku sendiri lihat itu hampir setiap hari ya rasanya. Atau ada teman-teman yang baru nikah, atau mungkin maraton gitu. Aku merasakan dua emosi secara bersamaan setiap aku melihat konten tersebut. Yang pertama adalah aku genuinely happy for my friends. Aku senang lihat teman-temanku senang, aku senang mereka mencapai mimpinya. Tapi at the same time, aku nggak bisa membohongi diri sendiri kalau unconsciously itu ada perasaan left out sedikit gitu. Melihat teman-teman kita udah sampai di sana, kok aku masih di sini aja ya? Itu valid kok teman-teman. Gak apa-apa untuk punya dua emosi tersebut at the same time. Karena aku juga merasakan hal tersebut. Padahal sekarang posisinya aku lagi ngusahain sesuatu juga kok. Cuman memang belum kelihatan aja hasilnya. Aku masih berproses. Nah, hari ini aku pengen bahas nih teman-teman tentang fenomena di mana kita tuh sering banget dipaparkan tips-tips untuk sukses, tips-tips untuk hustling, tapi jarang yang ngasih tahu caranya untuk mengelola emotional cost ketika kita menjalankan ambisi kita. Apalagi di era sosial media sekarang, itu tuh tantangannya beda teman dibandingkan ketika orang tua kita dulu. Dulu mereka gak punya smartphone, gak punya sosial media, jadi bisa fokus sama hidupnya sendiri. Sedangkan kita tiap hari dipaparkan nih sama kehidupan panggung-panggung orang lain. Kadang aku membatasi diri sih supaya nggak overstimulated gitu. Kadang aku diet Instagram, tapi itu tuh sesuatu yang inevitable gitu loh. Tetap akan ada aja konten-konten seperti itu. Akan selalu ada orang di atas kita. Dan secara nggak sadar muncul lagi perasaan left out seperti itu. Di sini aku pengen membawa teman-teman untuk mencari tahu sebenarnya ambisi yang sehat tuh seperti apa sih. Aku mau flashback ke cerita aku waktu kuliah. Jadi aku alhamdulillah baru lulus kuliah beberapa bulan lalu. Setelah perjalanan panjang, aku lulus kuliah selama 6 tahun 1 bulan, which is 13 semester. Dan it's a hard time for me karena aku nggak pernah ngulang mata kuliah, IPK aku bagus-bagus saja. Cuman aku menjalankan skripsi selama 3 tahun. Dan hari ini aku ingin sedikit vulnerable ke teman-teman semua, menceritakan perjalananku menemukan ambisi yang lebih sadar dan lebih sehat. Jadi, tahun pertama aku kuliah di salah satu PTN di Bandung yang cukup kompetitif, di jurusan yang cukup kompetitif juga, dan satu-satunya alasan aku masuk fakultas tersebut, di universitas tersebut, hanya karena disuruh ayahku. Qadarullah di semester 1, minggu pertama, ternyata Allah lebih sayang sama ayahku. Jadi, beliau meninggal dunia. Dan it's quite hard time for me karena satu-satunya alasanku untuk kuliah di sana tuh udah hilang. Even baru kenalan di kelas gitu, kuliahnya belum mulai, baru minggu pertama, masih maba gitu. Aku hilang arah, aku kehilangan satu-satunya tujuanku untuk survive di sana. Fakultas itu cukup kompetitif teman-teman. Kalau aku lihat 5 tahun belakang, dia selalu ada di top 10 UTBK tertinggi di Indonesia. Jadi aku merasa 90% teman-temanku
adalah orang-orang yang emang secara sadar dari SMA belajar dengan giat untuk benar-benar masuk fakultas tersebut. Aku bisa bilang, aku masuk di sana karena banyak faktor keberuntungan. Aku nggak bisa relate sama teman-temanku yang berusaha survive karena emang itu yang mereka mau. Sedangkan di sana aku nggak mau, gitu. Sembari berduka, aku harus adaptasi di kota yang baru, pertemanan baru, tes belajar baru. Dan ternyata itu semua gagal. Tahun pertama nilaiku anjlok banget, bahkan di GRAM hanya 3. Aku sering ujian perbaikan. Dan long story short, di tahun kedua dan sampai tahun keempat, alhamdulillah aku berhasil rebound, teman-teman. IPK aku naik sampai di target yang aku pengen. Aku dapat 5 beasiswa. Aku bisa ikut lomba sampai menang. Aku bisa magang sampai 6 kali. Aku jadi ketua kepanitiaan, mimpin lebih dari 300 orang. Aku udah mencapai definisi ideal mahasiswa menurutku di fase itu. Tapi aku kira udah happy ending hidupku. Kayak oke, sekarang nih udah kayak gagal tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat, rebound, sukses. Hidup tidak semudah itu ternyata, teman-teman. Aku mendapat banyak tamparan di mana ternyata di tingkat 4 aku tuh nggak sadar dan aku selalu denial kalau aku burn out, gitu. Dikelilingi orang-orang hebat membuat aku definisikan sukses adalah komparasi jarak aku dibandingkan teman-temanku. Apakah aku berat atau makin tertinggal dari orang keren ini, anak-anak medalis OSN ini, dan lain-lain. Aku nggak sadar kalau ternyata tujuanku, ambisiku selama itu berlandaskan ketakutan. Takut tertinggal, takut mengecewakan orang lain, takut nggak memenuhi ekspektasi orang. Bukannya berdasarkan tujuan atau keberanian. Lalu akhirnya aku didiagnosa sama psikiaterku. Aku ternyata waktu itu depresi dan dapat gangguan kecemasan. Aku minum obat beberapa bulan dan dari situ aku punya waktu luang untuk kembali mendefinisikan apa sih ambisi yang sehat gitu. Karena selama ini aku tuh kayak berlari tanpa arah gitu loh. Aku kayak mengambil definisi sukses dari semua orang. Jadi setiap kali aku mendapatkan achievement, aku tuh gak pernah merasa puas. Aku selalu mencari what's next gitu. Dan di situ aku mulai sadar kalau misalkan punya waktu untuk take a step back, sit down with my feelings, itu penting banget untuk kita benar-benar memahami diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku mau dan gak mau. Dari sekian pattern kegiatan yang aku lakukan, mana sih yang buat aku nyaman, mana sih yang aku butuhin, gitu. Alhamdulillah akhirnya semuanya sudah lulus, aku sudah punya ambisi baru dengan lebih sadar, dengan lebih terarah, dan lebih sehat. Ada 3 lesson learned yang ingin aku berikan ke teman-teman tentang bagaimana cara membuat ambisi dengan lebih sadar dan lebih sehat. Yang pertama adalah punya self compassion alias welas asih ke diri sendiri. Salah satu kesalahanku adalah aku selalu misdiagnose apa yang aku rasakan selama kuliah. Kayak oke, capek. Kamu tuh males kak, makanya capek. Padahal nggak simpel itu, teman-teman. Mungkin capek bisa diturunkan lagi, mungkin kebanyakan kegiatan, over kapasitas, dan yang lain. Dengan kita punya welas asih ke diri sendiri, kita tuh jadi lebih bisa menghargai proses kita selama ini. Kedua, gak apa-apa untuk membandingkan diri ke orang lain, asalkan kita ambil itu sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Walaupun mungkin aku berjuang di tempat yang sama teman-temanku, tapi kita punya mimpi yang berbeda. Jadi nggak apple to apple. Kalau aku compare ke mereka di saat it's my day 1 dan ini hari ke-100 mereka. Kita tumbuh dari sepatu yang berbeda, privilege, parenting, lingkungan yang berbeda. Jadi nggak apple to apple, teman-teman, untuk dibandingkan. Dan terakhir adalah punya standar dan parameter kesuksesan yang realistis dan terukur. Apa maksudnya? Aku tuh nggak pernah tahu definisi sukses itu apa. 100% tuh apa sih definisinya gitu. Jadi ketika aku mencoba, orientasiku cuma hasil. Padahal hidup nggak black and white. Hidup tuh nggak cuma sukses atau gagal.
Mungkin dengan aku sekarang lebih menghargai proses, oh aku sadar hari ini aku di 5%, besok ternyata aku 6%. Itu membuat aku lebih less stress gitu, dan lebih bisa berdamai dengan apa yang kurang dari diriku, karena every time sekarang aku menghadapi kegagalan, aku sadar aku sudah mengusahakan yang terbaik dari posisiku. Jadi hasil itu banyak faktor yang di luar kontrolku, dan aku menerima dan menghargai diriku karena trying her best. Sekarang kita bisa melangkah. Kalau teman-teman bisa melangkah, melangkah perlahan aja. Melangkah perlahan aja, sebenarnya kita berpikir arah yang tepat. Aku Asa Alia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.